Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martawa Wurina dengan NIM 2301040069. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari, yang pertama ada pengertian ontologi, yang kedua ada pengertian epistemologi, dan yang ketiga ada pengertian aksiologi. Nah, terlebih dulu kita dari judulnya kita mengetahui dulu apa itu filsafat. Nah, filsafat adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dan realitas. Nah, memahami dan menganalisis secara mendalam. Filsafat tidak hanya sekedar mengamati atau menggambarkan fenomena, tetapi berusaha untuk memahami dengan lebih dalam melalui analisis yang kritis dan reflektif. Nah, ini menunjukkan bahwa filsafat melibatkan proses berpikir yang mendalam dan sistematis. Nah, berbagai aspek kehidupan dan realitas. Nah, dalam filsafat tidak hanya terbatas pada satu aspek atau satu topik tertentu, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan dan realitas. Nah, hal inilah yang mencerminkan sifat universal dan komprehensif dari filsafat sebagai disiplin yang mencoba untuk memahami makna dan tujuan dari eksistensi manusia. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari ontologi. Ya, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat atau sifat dasar dari realitas. Nah, istilah ontologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata ontos yang berarti ada atau berada, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Nah, sesuai dengan penjelasan bahwa ontologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang eksistensi, keberadaan, dan sifat dari realitas. Nah, ontologi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada, bagaimana sesuatu itu ada, dan apa makna dari keberadaan itu sendiri. Nah, dalam ontologi terdapat perdebatan tentang apakah realitas itu objektif dan independen dari pemikiran manusia, atau apakah realitas itu tergantung pada pengamatan dari interpretasi subjektif. Kita masuk yang kedua, ada pengertian epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan Nah, istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno juga yang terdiri dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Nah, sesuai penjelasan bahwa epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Nah, epistemologi ini membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa yang ia ketahui, dan bagaimana kita dapat memastikan kebenaran dan pengetahuan tersebut. Nah, dalam epistemologi terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara subjek pengetahuan atau pemikir tentang
dan objek pengetahuan atau realitas, serta tentang keandalan dari metode-metode pengetahuan yang digunakan. Kita masuk yang ketiga, yaitu pengertian aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan etika. Nah, sesuai dengan pembahasan dari aksiologi adalah filsafat yang membahas tentang nilai dan etika. Nah, aksiologi ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai nilai-nilai moral, kebaikan, keadilan, dan nilai-nilai lainnya yang membimbing tindakan manusia. Nah, dalam aksiologi terdapat perdebatan tentang nilai, sifat nilai, apakah nilai itu bersifat objektif atau subjektif. Jadi ini tentang bagaimana manusia dapat menentukan nilai-nilai yang benar dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi tindakan manusia. Demikian penjelasan dari saya tentang penjelasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ontologi ini membahas tentang studi hakikat, eksistensi, dan sifat dasar dari realitas. Dan epistemologi ini membahas tentang sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan. Serta aksiologi ini membahas tentang nilai-nilai dan etika. Nah, dari ketiga cabang filsafat ini, mereka saling terkait dan membantu kita memahami realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam kehidupan. Demikian penjelasan dari saya.